Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini kami akan membahas materi tentang memahami kontrol bagi internal audit. Sebelum itu, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Putu Intan Dianawati, absen 7, dan rekan saya Nina Ngasami, absen 14. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan definisi dan standar kontrol. Yang kedua, memahami model-model kontrol internal dan penggunaan model kontrol pada audit internal. Yang ketiga, memahami dan menguraikan sistem kontrol meliputi elemen-elemen sistem kontrol. Yang keempat, memahami standar-standar kontrol internal, karakteristik kontrol, dan sarana untuk mencapai kontrol. Dan yang kelima, memahami laporan auditor internal tentang kontrol dan audit kontrol. Selanjutnya ada definisi dan standar kontrol. Kontrol merupakan sebuah sistem untuk mencegah atau memperbaiki situasi yang tidak teratur. Kontrol dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu pembagian kerja, penggunaan catatan akuntansi, dan rotasi pegawai. Definisi kontrol. Kontrol merupakan suatu rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dalam pengukuran yang diterapkan di suatu perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Definisi kontrol bagi akuntan publik yaitu kontrol administratif mencakup organisasi, prosedur, catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang tercermin dalam otorisasi manajemen atas transaksi. Definisi kontrol bagi auditor internal. Auditor internal memandang kontrol sebagai penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Selanjutnya ada model-model kontrol internal, penggunaan model kontrol pada audit internal. Yang pertama ada model COSO. Model COSO merupakan model yang dikembangkan pada awal tahun 1990-an ini menghubungkan pengendalian dengan lingkungan pengendalian diantaranya meliputi budaya, organisasi, sikap orang yang ada dalam organisasi, dan pendekatan organisasi untuk menilai risiko. Yang kedua, ada model COCO. Mencakup 4 komponen diantaranya yaitu tujuan, komitmen, kemampuan, serta pengawasan dan pembelajaran. Yang selanjutnya ada model COBIT. Adalah sekumpulan dokumentasi yang dapat membantu organisasi dalam menjembatani antara resiko, kebutuhan kontrol, serta permasalahan teknis. Selanjutnya ada model Cadbury, yaitu lebih menekankan pada pengendalian keuangan, financial control, dengan menghasilkan keandalan dari pelaporan keuangan. Selanjutnya, penggunaan model kontrol pada audit internal. Penggunaan model kontrol pada audit internal, yaitu kedua model kontrol memiliki perangkat lunak. Kontrol jenis ini tidak ditandai dengan aktivitas atau prosedur khusus yang bisa diobservasi dan diuji secara teratas. Selanjutnya ada menguraikan sistem kontrol, meliputi elemen-elemen sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan sistem pengaturan atau pengendalian terhadap suatu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam satu kisaran ring nilai tertentu. Elemen-elemen sistem kontrol adalah sebuah sarana kontrol yang meliputi orang, peraturan, anggaran, jadwal, dan analisis komponen-komponen lainnya. Apabila digabungkan, elemen-elemen ini membentuk sistem kontrol, bisa memiliki subsistem-subsistem dan bisa juga menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem bisa berbentuk tertutup ataupun terbuka. Selanjutnya ada memahami standar-standar kontrol internal, karakteristik kontrol, dan sarana untuk mencapai kontrol. Standar-standar kontrol internal
terdapat kerangka standar yang harus diikuti sistem kontrol, yaitu yang pertama, standar hukum, standar umum, keyakinan yang wajar, perilaku yang mendukung, integritas dan kompetensi, tujuan kontrol, serta pengawasan kontrol. Yang kedua ada standar-standar rinci, meliputi dokumentasi, pencatatan transaksi, dan kejadian dengan layak dan tepat waktu. Selanjutnya ada karakteristik kontrol yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tepat waktu, yang kedua ekonomis, ketiga akuntabilitas, yang keempat fleksibilitas, yang kelima menentukan penyebab, yang keenam kelayakan, dan yang ketujuh masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai saran untuk mencapai kontrol. Yang pertama ada organisasi, yaitu struktur peran yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. Yang kedua ada kebijakan, di mana pernyataan yang membutuhkan pedoman atau membatasi tindakan. Yang ketiga ada prosedur, yaitu sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan. Yang keempat ada personalia, yaitu orang-orang yang dipekerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktivitas dan sumber daya. Yang keenam ada penganggaran, yaitu sebuah pernyataan hasil-hasil yang diharapkan yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Dan yang terakhir ada pelaporan, di mana manajemen berfungsi dan membuat keputusan berdasarkan laporan. Untuk materi yang kelima, yaitu memahami laporan auditor internal tentang kontrol dan audit kontrol, di mana laporan auditor internal merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Laporan audit memberikan bukti tentang karakter profesional dari kegiatan audit internal dan memungkinkan orang lain untuk mengevaluasi kontribusi tersebut. Adapun laporan auditor internal tentang kontrol internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada laporan internal kontrol harus merinci tujuan dan lingkungan pemeriksaan. Yang kedua ada laporan harus merinci bagaimana kekuatan dan kelemahan filosofi dan fungsi dalam kontrol internal. Dan yang terakhir ada laporan harus mampu mengungkapkan ketidaktaatan dengan standar yang telah ditentukan. Untuk materi yang keenam, yaitu membahas artikel terkait dengan penelitian kontrol internal. Di sini kami memilih salah satu judul, yaitu mengenai audit internal terhadap kualitas laporan keuangan, di mana salah satu tujuan dari audit internal adalah untuk mengatur secara sistematis serta mengevaluasi pengendalian intern dalam suatu perusahaan. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang sudah ada dan membuktikan pengaruh antara fungsi audit internal dengan kualitas laporan keuangan, di mana kemampuan RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar dalam menjalankan kegiatan operasinya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat yang tercermin dari pelaporan keuangan sebagai badan yang mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar juga memerlukan manajemen pengendalian internal yang telaten, sehingga dapat menjalankan kegiatannya secara kontinu dengan cara memaksimalkan auditor internal yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar agar pengelolaan keuangannya sesuai dengan prinsip, yaitu transparan,
partisipatif, dan akuntabel, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari pengaruh yang diberikan oleh variabel independen atau audit internal terhadap variabel dependen atau kualitas pelaporan keuangan adalah audit internal di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Banjar mendapatkan penilaian yang sangat baik dari responden, sehingga audit internal di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Banjar telah dilaksanakan dengan sangat baik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Shanti. Om Shanti 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 Om.